Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand episode ke-8. Di episode yang lalu diceritakan Spartacus telah terpilih oleh Mercato untuk mengisi acara di pertandingannya, untuk memerankan sebagai kakek Mercato, yaitu Marcus Minutus Rufus, untuk mengeksekusi 6 narapidana dari suku Trakia. Di pertandingan itu, Spartacus membantai 6 napi itu dengan kejam sendirian. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Di episode ini diperlihatkan cuplikan pertarungan Spartacus yang sering menang di Belanda. Di tengah kemenangan itu, Batiatus sangat membanggakan kemampuan bertarung Spartacus dan berniat untuk memakainya terus sebagai petarung utamanya. Tetapi menurut Lytia, ia sudah bosan karena sering melihat Spartacus menang terus di pertarungannya, termasuk Solonius. Demi menghapus kebosanan Lytia, Batiatus pun menawarkan dan mengharapkan kehadiran Lytia untuk bisa hadir menyaksikan pertunjukan seleksi gladiator baru. Karena besok Batiatus berniat untuk membeli budak di tempat pelelangan. Dengan rasa penasaran, Lytia pun menerima tawaran itu untuk menghadiri pertunjukan itu. Keesokan harinya, Batiatus telah pergi di tempat pelelangan budak dikawal dengan Doktori dan Asur. Saat Batiatus memerintahkan untuk memilih petarung yang terbaik, ternyata Solonius juga berada di situ waktu itu. Dan Batiatus pun menyapa. Solonius mengatakan ia sangat terkagum melihat Batiatus cepat itu telah menjadi orang yang berkantong tebal, ucap Solonius. Di percakapan itu, Solonius juga membahas tragedi kematian Ovidius. Dan tak lama acara pelelangan itu telah dimulai dengan menawarkan Segovac. Tria Doktori mengincar Jerman bersaudara, yaitu Dulo dan Agron. Karena Segovac yang ditawarkan itu pasti sangat mahal menurut Doktori. Dan tak lama Segovac pun mulai ditawar 5 dinar oleh God Vibius. Lalu naik 10 dinar, 15, dan Solonius pun menawar 20 dinar. Karena bosan menawar, dengan sombongnya Batiatus pun memberikan harga 100 dinar untuk semua budak itu. Dan si penjual pun melepas para budak itu pada Batiatus dengan harga 100 dinar. Melihat itu, Doktori membisikkan karena harga itu terlalu mahal untuk mereka. Dan Batiatus berkata, tak ada yang lebih mahal selain harga diri, ucap Batiatus. Di sisi lain, Crixus telah bermain dengan Lucretia. Setelah bermain, Crixus mengatakan, karena luka Crixus belum benar-benar pulih, Crixus takut kalau Lucretia tidak kelimat. Di akhir permainan itu, Livia datang untuk memberitahukan kalau Batiatus telah kembali, dan Lucretia pun memerintahkan mereka untuk pergi. Setelah itu terlihat Crixus yang telah meminta maaf kepada Livia, karena tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolak ajakan bermain Lucretia. Itulah sebabnya Crixus berusaha terlihat lemah, dengan harapan supaya Lucretia kehilangan seleranya dengan Crixus. Namun Livia tidak marah karena ia sudah menyadari itu semua. Lalu Crixus mengatakan bahwa ia hanya mencintai Livia seorang. Lalu di Ludus diperlihatkan para calon-calon gladiator telah diospek sama seperti saat pertama kali Spartacus masuk sekolah gladiator dulu. Mereka disuruh menyambut tuannya Batiatus dan ditanya Doktori apa yang ada di bawah kaki kalian. Tetapi kali ini Spartacus yang diperintahkan Doktori untuk menjawab, bukan lagi Crixus, karena yang menjadi juara saat ini adalah Spartacus. Your blood, Luke. Learn. Slentulus Batiatus, purveyor of the finest land. Prove yourselves more than a common slave. Setelah Batiatus berpidato, Batiatus menyuruh Lydia untuk memilih salah satu gladiator untuk supaya Lydia beli dan Lydia biayai untuk perawatan dan pelatihannya. Karena Lydia bingung untuk memilih, Batiatus pun memerintahkan mereka untuk membuka celananya, dan akhirnya Lydia memilih Segovac Gaul sebagai gladiatornya. Karena menurut Lydia, dia diberkati dengan kemaluan dewa. Karena sangat senang mempunyai gladiator sendiri, Lydia berencana untuk mengundang teman-temannya untuk memamerkan Segovac gladiatornya. And also the beasts who do battle in them. It must make... Perhaps it's for the best. Di Ludus terlihat Spartacus dan Pyrrhus sedang mengobrol sambil makan. Saat para calon gladiator selesai latihan, ada salah satu gladiator yang mengambil makanan,
Tetapi Crixus melarangnya sebelum para seniornya selesai makan. Melihat itu, Spartacus menegur Crixus karena bukan dia lagi sekarang yang memimpin, melainkan Spartacus sendiri yang sebagai juara Capua. Lalu Crixus pergi dan Spartacus membiarkan mereka untuk makan. Hurry, reserve coin or indulge yourself. Kemudian Ashur terlihat membagikan koin atau pelacur untuk para gladiator yang sudah menang di belakang. Terlihat juga Crixus meminta jatah koinnya kepada Ashur. Tetapi karena Crixus tidak pernah bertarung, Ashur pun tidak memberinya. Lalu Ashur menawarkan Vero untuk mengambil jatahnya berupa koin atau pelacur. Dan Vero pun mengambil pelacur untuk memuaskan hasratnya. Dan tak sengaja, saat Vero bermain dengan pelacur itu, Spartacus melintas dan melihatnya dengan tatapan kecewa. Setelah itu terlihat para calon gladiator membicarakan Spartacus, dan Sigovak mengatakan bahwa Spartacus adalah sosok yang patut untuk ditiru. Suatu saat dia akan bebas karena kemenangannya, ucap Sigovak. Untuk itu Sigovak akan meniru teknik bertarung Spartacus. Demanding a gladiator. Keesokan harinya Sigovak telah berat, kepala lawannya telah tertusuk batu yang menancap di dinding dan akhirnya tewas. Di sisi lain, saat Batiatus menjadi Crixus, si tabib mengatakan kalau Crixus membutuhkan beberapa tanaman herbal lagi untuk menyembuhkan lukanya dengan waktu kira-kira 3 mingguan. Karena terlalu lama, Batiatus terlihat kecewa. Lalu Crixus meminta izin ke Batiatus untuk ikut melanjutkan latihan, tetapi tidak diperbolehkan karena luka Crixus belum pulih benar dan disuruh untuk mengikuti nasihat tabib. Karena Batiatus akan segera mencarikan tanaman herbal untuknya. Return to your hand soon enough. Kemudian terlihat Ashur membacakan daftar tanaman herbal untuk Crixus yang harus dibeli. Karena terlalu banyak uang yang harus Batiatus keluarkan dengan perkembangan yang sangat lama untuk menyembuhkan Crixus, Batiatus pun mengeluh. Lalu Ashur menawarkan untuk menjual Crixus saja kepada Vibius. Sebenarnya Batiatus tidak berniat untuk menjual Crixus, karena mengingat biaya yang dikeluarkan terlalu banyak dengan hasil yang tidak pasti, maka Ashur pun diperintahkan Batiatus untuk menanyakan Vibius dulu berapa harga jual untuk Crixus dan merahasiakannya. I would explore all avenues. Menurut Lupesia, Crixus adalah bagian dari keluarga Quintus. Tetapi lain menurut Batiatus, bahwa semua gladiator di sini adalah budak dan hanya ladang untuk bisnis saja. Karena keputusan belum diambil, Crixus masih mempunyai waktu untuk membuktikan diri. Dan Batiatus menyuruh Lucretia untuk memfokuskan pikirannya kepada Livia dan teman-temannya. Karena kalau sampai mereka senang, maka keluarga ini akan menjadi lebih terhormat, ucap Batiatus. He may still prove himself. Di sisi lain, saat para gladiator sedang latihan, terlihat Livia telah memberitahu Crixus atas pertimbangan Batiatus untuk menjual Crixus kepada Vibius. Dan Livia juga menyampaikan kalau masih ada waktu untuk membuktikan kepada mereka. Vibius, this is my fucking reward. Crixus, you... To the sand as a gladiator is the highest and the mark of the Brotherhood. Karena mendengar kabar itu, Crixus pun bergegas menuju ke lapangan bertarung untuk meminta bertarung dengan Spartacus. Dengan rasa ragu-ragu, Batiatus pun mengizinkannya. As do I. Dan mereka pun bertarung, disaksikan oleh semua gladiator dan Batiatus. Di pertarungan itu terlihat Spartacus sangat enteng menghadapi Crixus dan mencontohkan cara bertarung kepada gladiator-gladiator lainnya, persis seperti Crixus mengajar Spartacus dulu saat awal masuk gladiator. Pain and suffering. Ketika Crixus telah roboh dan tidak dihabisi Spartacus, Batiatus pun menghentikan dan menyuruh melanjutkan latihan mereka kembali. Dan Doktore memerintahkan untuk membawa Crixus ke tabib. Di sisi lain terlihat Ashur telah selesai bernegosiasi dengan Vibius. Tak lama Solonius datang dan mengajak Ashur untuk bekerja sama dengan imbalan sekantung koin. Tetapi Ashur menolaknya karena ia lebih memilih setia kepada majikannya. Mendengar itu, Solonius menawarkan untuk Ashur supaya ikut dengan Solonius jika Ashur telah bosan untuk ikut dengan majikannya. Do not act like one. Words of import. Di Ludus terlihat Crixus telah kecewa kepada Spartacus karena Spartacus sudah memperlakukan Crixus layaknya seperti rekrutan gladiator baru. Menurut Crixus, kemenangannya atas Theocles tanpa bantuan Crixus, Spartacus akan mati. Dan Crixus juga berkata kalau kejayaannya akan memudar seperti halnya Crixus suatu saat nanti. Tetapi Spartacus sudah menyadari itu semua. Bukan hanya memudar, melainkan semuanya pasti akan mati. Lalu Spartacus menyuruh Crixus supaya tidak memaksa Spartacus untuk membantai dirinya. I feel as if I'm with old friends. Di sisi lain terlihat Livia dan Lucretia telah memulai acaranya bersama dengan para teman-temannya.
Di situ Lydia telah memamerkan dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia akan mempunyai gladiator sendiri untuk bertarung atas namanya, tetapi tanpa pengetahuan sang suami. Karena Lydia pasti akan dibunuh kalau sampai suaminya tahu bahwa Lydia telah memelihara seorang gladiator. Lalu Lankinia, teman mereka, ingin melihat gladiator Lydia, tetapi Lucretia mengatakan kalau saat ini gladiator Lydia masih menjadi budak biasa, masih perlu menjalani tahap seleksi untuk menjadi gladiator. Lalu Lankinia dan teman-teman mereka menginginkan untuk melihat Spartacus sang juara kedua saja, dan Lucretia pun memerintahkan untuk memanggil Spartacus. His presence. Evaluating my training today. Di sisi lain, di Ludus saat para gladiator berkumpul, terlihat Segovac telah berterima kasih kepada Spartacus atas bimbingannya, karena ia menginginkan kemenangan seperti Spartacus demi tercapainya tujuan untuk kebebasan. Mendengar itu, Spartacus menyuruhnya untuk melupakan tentang kebebasan dan menerima nasibnya saja, atau akan dihancurkan oleh hantu masa lalu yang tak akan pernah kembali. Tak lama, Spartacus pun mendapat panggilan dari Lucretia yang disampaikan oleh penjaga. You're summoned. He stands as Mars ready for war. Dan tak lama pula Spartacus dihadapkan dengan teman-teman Lydia dan Lucretia. Lankinia dan yang lainnya terlihat mengagumi Spartacus. Lankinia juga menanyakan apakah Spartacus merupakan berkah untuk mereka. Dan Spartacus menjawab hanya untuk beberapa orang dan yang sebagian lagi menganggap sebagai kutukan. Lalu Lankinia mengatakan bahwa darah dari sang juara legendanya mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan dan bisa membuat pria tegang berhari-hari. Untuk itu, ia ingin mengambil darah dari Spartacus sekarang juga. Mendengar itu, Lydia sepatnya mengambil pisau untuk menyayat daging Spartacus, dan Lucretia menyuruhnya untuk tidak menyayat terlalu dalam. Sambil menyayat daging Spartacus, Lydia mengatakan di dalam legenda itu mengatakan hanya darah sang juara yang masih hidup, sedangkan Spartacus akan segera mati di tengah teriakan penonton, ucap Lydia. Lalu Lankinia mengatakan bahwa Spartacus tak akan terkalahkan, karena menurut dia Spartacus adalah dewa yang berwujud manusia. Tetapi lain menurut Lydia bahwa Spartacus hanya dianggap sebagai seekor anjing Trakia saja. Pengkhianatannya mempermalukan Romawi, ucap Lydia. Mendengar itu, lalu Spartacus menjawab kalau suaminya lah yang bersikap demikian, karena dia membiarkan para wanita dan anak-anak untuk diperkosa dan dibunuh. Karena tak ingin ricuh dan tak ingin menyinggung Lydia lebih dalam lagi, Lucretia pun menyuruh penjaga untuk mengeluarkan Spartacus, dan Lucretia juga meminta maaf kepada Lydia karena Lydia terlihat sangat tersinggung waktu itu. Tetapi Lankinia dan teman-temannya terlihat lebih percaya dengan perkataan Spartacus atas kelakuan suaminya. Begs. None required. Setelah mereka bubar, Lydia meminta izin kepada Lucretia untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Segovac, calon gladiatornya. Bid my man good fortune in the days to follow. Tak lama, Segovac pun diantar dua penjaga untuk menemui Lydia. Setelah itu, Lydia memperkenalkan diri bahwa ia sekarang adalah majikan Segovac. Lalu terlihat Lydia memerintahkan sesuatu kepada Segovac dengan imbalan kebebasan. Even freedom, perhaps. Secured. Saat Spartacus kembali ke Ludus, ia mendekati Vero dan ikut bermain judi dadu. Should I need instruction? Spartacus should never have been summoned. I had little choice. Di sisi lain terlihat Batiatus telah marah dan mengatakan seharusnya Spartacus tidak dipertemukan dengan Lydia karena hanya akan menjadi petaka saja kalau sampai menyinggung Lydia. Tetapi menurut Lucretia, resiko ini menjadi manis karena Lankinia yang merupakan sepupu Crassus yang sangat kaya raya akan berkunjung lagi untuk Spartacus. Setelah itu Lucretia menanyakan Batiatus tentang orang yang mau membeli Crixus, dan Batiatus menjawab bahwa besok ia akan ketemuan dengan Vibius. Karena ngambek dan tak setuju Crixus dijual, Lucretia pun langsung pergi. Smaller venues until he is healed. His glory fades. Lalu terlihat Nivia melaporkan kepada Crixus atas keputusan Batiatus untuk bertemu Vibius besok. Demi Crixus supaya tidak dijual, Nivia rela menyuruh Crixus untuk menggoda dan memuaskan nafsu Lucretia, dengan harapan Lucretia bisa membantu meyakinkan Batiatus supaya tidak menjual Crixus. Di sisi lain terlihat Spartacus telah mengembalikan koin judi Vero yang telah habis dikalahkan Spartacus. Awalnya Vero tidak mau menerima karena itu sudah jadi milik Spartacus. Lalu Spartacus mengatakan kalau Vero terus-terusan melakukan hal sedemikian, akibatnya akan memalukan dirinya sendiri dan keluarganya, karena ia datang ke Ludus ini dengan tujuan mencari uang demi anak dan istrinya. Spartacus ikut dalam perjudian itu ternyata hanya untuk menyelamatkan uang Vero.
Tetapi Vero mengatakan ia telah putus asa karena sekarang istrinya telah menjadi pelacur dan akan melahirkan anak dari orang lain. Lalu Spartacus mengatakan, kalau keadaannya tidak seperti ini, dia pasti tidak akan seperti itu. Hargai dia karena dia masih hidup dan masih bisa kau peluk, ucap Spartacus. Lalu Spartacus memberikan koin itu dan pergi. And you. Di sisi lain terlihat Crixus telah merayu dan menggoda Lucretia. Tak lama kemudian mereka pun bermain. Kali ini Crixus bermain dengan ganas supaya Lucretia bisa terpuaskan dengan disaksikan Nivia. What you had to. What I asked of you. Setelah permainan itu terlihat Crixus mengungkapkan kepada Nivia kalau ia merasa bahwa usahanya itu akan sia-sia karena Batiatus sudah berangkat untuk melakukan pertemuannya dengan Vibius. Tetapi Nivia tetap meyakinkan Crixus bahwa tak ada usaha yang sia-sia. Lalu akhirnya Crixus pergi. Di sisi lain terlihat Spartacus sedang diam merenung sendirian. Tiba-tiba si Kovac menyerang Spartacus dari belakang dengan mencekik leher Spartacus dengan seutas tali dan meminta maaf. Ternyata mungkin ia melakukan itu dengan terpaksa atas perintah Lydia yang telah menjadi majikannya. Karena Crixus kebetulan melintas dan tahu kejadian itu, Crixus pun bergegas untuk menolong Spartacus dengan mengajar si Kovac hingga tak sadarkan diri. Save Evacuate. Not save Spartacus. I saved a brother who shares the mark and will die at the hands of a gladiator. Lalu di sisi lain terlihat Batiatus telah marah besar karena rekrutan baru telah berani mencoba membunuh Spartacus, sang juara Capua. Batiatus pun sudah menyadari kalau itu adalah perintah Lydia karena yang mencoba membunuh adalah si Kovac, calon gladiator Lydia. Dengan begitu kesempatan Lucretia untuk meyakinkan Batiatus supaya tidak jadi menjual Crixus, karena Crixuslah yang menyelamatkan Spartacus di percobaan pembunuhan si Kovac. Mendengar itu, Batiatus pun lalu memerintahkan Aswir untuk segera menghubungi Vibius dan mengatakan kalau Crixus tidak jadi dijual. Tak lama Lydia datang dan berpura-pura tidak tahu tentang hal ini. Attacked by your recruits. For your man, yes. Setelah itu si Kovac disalib dan dipotong kemaluannya. Walaupun demikian si Kovac masih tetap tidak mengatakan apa-apa dan tidak memberikan isyarat apa-apa. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.